Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa dari Prodi Agribisnis semester 6 Universitas Muhammadiyah Sdn 8. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen distribusi. Adapun siklus dari manajemen distribusi adalah yang pertama, transaksi yang harus diolah mencakup permintaan pembelian, pesanan pembelian, pesanan produksi, laporan penerimaan, tanda sediaan, permintaan pengangkutan, dan dokumen pengangkutan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian operasional, menggunakan informasi yang ada dalam daftar dan laporan seperti pembelian yang terdahulu, delivery terdahulu, barang tidak ada dalam persediaan, barang yang berlebihan, laporan perputaran persediaan, ikhtisar prestasi penjualan, dan analisis prestasi pengangkutan. Kemudian yang ketiga adalah informasi pengendalian informasi untuk logistik, terdiri dari perbandingan antara tingkatan persediaan yang direncanakan dengan aktual, harga pembelian barang, perputaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perencanaan strategi, melibatkan analisis distribusi baru, kebijaksanaan baru berkaitan dengan penjualan, dan strategi make or buy atau informasi mengenai teknologi baru, alternatif distribusi, dan sebagainya menjadi diperlukan. Rencana operasi adalah bagian dari rencana strategi bisnis yang menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir, serta sumber daya apa saja yang baru digunakan dalam prosesnya. Proses ini dilakukan sebelum usaha resmi dibuka agar pencapaian tujuan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan meminimalisir resiko yang mungkin saja akan terjadi saat bisnis berlangsung. Berikut adalah proses yang dilakukan Kione Pocket Parfum untuk menjalankan bisnisnya. 1. Melakukan survei pesaing. Langkah pertama yang dilakukan adalah survei pesaing dengan melakukan analisis pesaing. Bagaimana bisnisnya berjalan, identifikasi target pasarnya, kekuatan dan kelemahan pesaing, ancaman dan peluang bagi Kione Pocket Parfum. Produk yang dijual, nilai apa yang diberikan kepada konsumen di samping kualitas produk, dan seperti apa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pesaing. Yang kedua, melakukan survei pasar. Survei pasar dilakukan untuk mengetahui selera konsumen dan mengetahui seberapa besar daya beli yang dimiliki oleh pasar yang akan dimasuki. Ini berguna dalam penetapan harga produk yang akan dijual. Yang ketiga, melakukan survei pemasok. Pemasok memegang peran yang sangat penting dalam berjalannya bisnis Kione Pocket Parfum. Oleh karena itu, diperlukan survei agar apa yang ditawarkan oleh pemasok sesuai dengan harapan kita. Yang keempat, pendaftaran MPWP. MPWP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan memiliki penghasilan, memiliki MPWP adalah suatu kewajiban, terutama dalam melaporkan pajak penghasilan yang dimiliki. Yang kelima adalah pendaftaran SUP. Setiap pendaftaran usaha wajib memiliki SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Yang keenam adalah mendesain layout bisnis. Kione Pocket Parfum perlu melakukan desain untuk ruang kantor, seperti tata letak meja kerja, ruang untuk melakukan pengemasan, serta ruang untuk melakukan pemotretan produk. Yang ketujuh adalah merekrut karyawan. Dalam sebuah bisnis, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting karena menjadi penunjang dalam jalannya suatu usaha. Untuk menjadi tim khusus customer service dari Kione Pocket Parfum, diperlukan karyawan yang memiliki attitude yang baik dan kompetensi yang tinggi. Yang kedelapan adalah membeli peralatan dan perlengkapan. Dalam langkah ini, Kione Pocket Parfum membeli peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan melalui pemasok berdasarkan survei yang telah dilakukan. Yang kesembilan adalah melakukan promosi dan penjualan. Promosi merupakan langkah yang paling penting bagi sebuah bisnis untuk mencapai target labanya. Promosi adalah salah satu aktivitas pemasaran yang menawarkan produk atau jasa agar konsumen tertarik untuk membeli atau mengkonsumsinya.
Baik, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.